Termasuk di dalam firman Tuhan, kita akan membuka di Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Kembali kita melihat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu adalah jawaban dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita melihat dari kehidupan kita, dari hari ke hari, kita tetap pasti selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami, khususnya kebaikannya yang dari hari ke hari, dari minggu, bulan dan tahun. Kita sudah ada di bulan Oktober, tinggal kurang lebih 2 bulan kita akan meninggalkan, kurang lebih 3 bulan ya, kita akan meninggalkan tahun 2023. Kalau kita flashback bahwa di awal-awal tahun kita dapat mendengar bahwa tahun 2003 ini dikatakan suram, gelap, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kegentaran yang kita dengar, dan membuat mungkin bagi banyak orang apabila tidak mempunyai pengharapan kepada Tuhan, rasa takut itu selalu ada. Tetapi firman Tuhan menjadi jaminan kita pada pagi hari ini, bahwa dikatakan di dalam Psalm 118 ini ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Betapa Tuhan yang kita percaya, yang kita yakini, yang kita imani, yang kita layani, kita melayani Tuhan sebagai pekerja Tuhan. Di saat-saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, mungkin sepanjang tahun ini ada kita mengalami duka, ada kita mengalami suka, atau untung, ataupun rugi, atau pengalaman yang membuat kita tidak menyenangkan, disakiti, dihina, difitnah, dilukai. Kita mengalami banyak kesesakan seperti yang dialami kalau kita lihat di dalam pasal 118 ini. Bagaimana hal dikatakan di sini dalam ayat 5, mengalami kesesakan seperti yang dialami di dalam Mazmur ini. Tetapi kita yang mempunyai kekuatan kepada Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan melewati semua kesukaran dan kesulitan itu. Saya tahu bahwa setiap kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang melayani itu terus dan selalu berdoa datang kepada Tuhan, yang selalu meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita memperoleh jawaban dari Tuhan, untuk supaya kita diberikan kelegaan, diberikan kita sukacita, diberikan kita ketenangan, diberikan kita damai sejahtera. Walaupun mungkin di dalam doa-doa kita terkadang cepat terjawab, ada yang berbulan, ada yang bertahun-tahun, jawaban itu baru kita alami. Tiba-tiba datang jawaban doa itu. Ada banyak pergumulan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di dalam pelayanan. Masing-masing kita, kalau kita mengevaluasi bagaimana terkadang kita merasa kesukaran itu, kesulitan itu menekan kita, membuat kita tidak berdaya. Kita hanya bisa lari kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan, yang akan menolong dan menuntun kita. Kalau kita melayani Tuhan, tentunya ada begitu banyak yang datang kepada kita, yang membuat kita di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, ada jiwa-jiwa yang kita layani, datang kepada kita, mengeluh tentang kehidupan, menceritakan kesukaran, kesulitan, tekanan hidup. Yang kita harus terangkan hanyalah datang kepada Tuhan.
Kita memotivasi menguatkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pelayanan yang kita kerjakan adalah melayani jiwa-jiwa yang sakit. Sakitnya kelihatan mereka sehat, tetapi jiwanya yang sakit. Orang-orang yang demikian yang dilayani membutuhkan kepada kita kekuatan, membutuhkan kepada kita untuk supaya mereka dapatkan apa yang mereka ingin. Saya hanya bisa katakan bahwa tidak ada apa-apa. Emas dan perak tidak ada. Hanya milik Yesus yang akan memberikan kelegaan, sukacita, kemampuan, memberikan jawaban. Terkadang mereka tanyakan, kapan jawaban itu? Sudah lama, sudah bertahun-tahun. Pergumulan hidup mereka itu sangat berat. Saya tidak mungkin mengatakan bahwa pergumulan saya juga berat. Tetapi di sini saya sebagai hamba Tuhan, kami sebagai keluarga hamba Tuhan di dalam pelayanan, menguatkan mereka. Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Bertahun-tahun. Ada satu kesaksian bertahun-tahun. Dia mendoakan suaminya. Pergumulan yang sangat berat. Dari awal menikah sampai anaknya sudah dewasa 26 tahun. Suaminya tidak berubah. Dia berputus asa. Sampai dia mau minum baygon. Dan dia telepon saya. Saya katakan, lari terus kepada Yesus. Berdoa, bergumul, minta kekuatan Tuhan. Teristimewa minta kepada Tuhan agar supaya dapat memberikan pengampunan. Sangat berat memberikan pengampunan. Karena kalau diselingkuhin, bahkan di depan mata dibawa. Tetapi Tuhan memberikan ibu ini kekuatan. Kesesakan, tekanan hidup itu dialami. Bukan hanya perasaan disakiti, ekonomi. Betapa beratnya kehidupan yang saya lihat ibu ini. Tetapi dengan dia bertekun kepada Tuhan, dengan dia tetap setia kepada Tuhan, membaca firman, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tuhan memberikan dia kemampuan. Tuhan memberikan ibu ini sukacita. Dia menyaksikan betapa dia selalu bergumul. Dia rajin berdoa dan berpuasa. Pengalaman-pengalaman kita di dalam pelayanan Tuhan. Melayani Tuhan. Tentunya masing-masing kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dikatakan bahwa indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dikatakan indah pada waktunya. Namun ketika kita di dalam kesukaran, dalam kesulitan, kita berdoa, kita bergumul, kita menceritakan semua keluh kesah kita. Kita ceritakan kepada Tuhan. Ternyata kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Apakah kita mau mundur tetapi kita tetap maju. Berpegang pada janji Tuhan. Bahwa waktu Tuhan indah. Kapan kita tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah itu pemberi jawaban yang tepat. Dan semuanya indah waktunya. Kalau kita mau dengan keinginan kita sendiri, belum waktunya kita mau supaya dijawab oleh Tuhan. Banyak yang menyimpang dari kebenaran firman. Bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun banyak. Di sekeliling kita, di sekitar kita. Tetapi kita terus berdoa. Kita tetap terus berjaga-jaga, berwaspada. Karena dikatakan tidak perlu kita pelihara rasa takut itu. Kita takut melihat situasi keadaan. Sekarang ya ibu rumah tangga, khawatir, makin khawatir. Bapak-bapak kepala rumah tangga juga yang mencari nafkah. Beras dikatakan makin mahal. Yang datang ke rumah ibu makin hari makin mahal. Semuanya mahal, pendapatan sedikit. Saya katakan Tuhan mencukupkan semua. Kita diberikan Tuhan akal, diberikan Tuhan kita kecerdasan. Maka kita minta kepada Tuhan supaya kita cerdas, pintar mengatur segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Tuhan mengizinkan banyak masalah persoalan, bermacam-macam. Tetapi dia selalu memberikan kita jalan keluar. Supaya kita tahu di dalam firman Tuhan. Kalau kita tahu di dalam perikop pemazmur ini, adalah pujian yang menurut kalau kita lihat sumber-sumber dari Yahudi ini adalah nyanyian yang diucapkan bersahut-sahutan
pada hari raya Pondok Daun. Ada di dalam pujian. Bapak Mabuk mengisahkan tentang penyelamatan yang dialami. Ayat 5 yang kita baca. Yang kita baca di dalam ayat 5 ini. Dikatakan demikian. Kalau saya baca di Alkitab itu sangat dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi di dalam kita kesesakan, dalam kesulitan, di sini pemazmur katakan dia datang kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab, memberikan kelegaan. Setiap kita, apapun yang kita alami, Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan akan memberikan kita jawaban. Karena penyelamatan yang dari Tuhan kita alami. Apa keselamatan yang kita alami? Kita selamat dari kita bepergian. Kemanapun kita pergi berada, kita ada dalam pertolongan Tuhan. Keselamatan jiwa adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang membawa kelegaan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Pengakuan ini tidak hanya makin mengentalkan keyakinan kita kepada Tuhan, tetapi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan yang akan menolong kita, akan memperteguh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Agar apa? Supaya lebih hari kita lebih berpegang pada firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan, tentunya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, kuasanya tidak pernah berubah, tidak terbatas. Seringkali kalau kita kesukaran, kesulitan, kesusahan, kita membatasi pikiran Allah itu dengan pikiran kita. Kenapa belum dijawab? Kenapa belum datang? Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu didatangkan Tuhan, itu disediakan oleh Tuhan, itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan yang ajaib yang kita layani. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada pengalaman yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Di mana bangsa Israel kita tahu di dalam Keluaran 15. Di situ di mana Allah di pihak Musa. Di mana bangsa Israel pada waktu itu mereka dikejar oleh musuh mereka, yaitu Firaun dan pasukan perang. Pada waktu itu, secara logika, bangsa Israel itu tidak ada dalam persiapan untuk melawan, untuk berperang. Tetapi Allah yang sangat luar biasa, yang melawan mereka. Dengan kehidupan bangsa Israel, diperlihatkan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, di mana mereka yang melarikan diri bukan untuk berperang, Tuhan memberikan mereka kemenangan, di mana bangsa yang mengejar mereka binasa. Tuhan menolong bangsa Israel. Secara pikiran manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan membuang mereka ke dalam laut. Itu adalah penyertaan Tuhan. Sangat kuat pasukan mereka. Bangsa Israel mereka tidak ada kekuatan. Karena kapasitas mereka saat itu hanya untuk melarikan diri. Tetapi firman Tuhan yang menjamin kita pada pagi hari ini. Dikatakan Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang akan beserta kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu memelihara rasa takut itu. Karena kita tahu kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ada rasa takut, namun Tuhan selalu menolong kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun cerita kita, apapun pengalaman hidup kita, apakah kita masih di dalam tekanan pada saat-saat ini, dalam rasa sakit saat-saat ini, dalam kekurangan di saat-saat ini, kita tahu sampai pada saat ini Tuhan ada beserta kita. Kita masih sehat dan kuat.
Walaupun diviralkan begitu banyak, dikatakan bahwa masa sukar, masa sulit. Tetapi kita tahu Tuhan pemelihara dalam kehidupan kita. Orang yang percaya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang percaya selalu merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus dikatakan dia bekerja terus agar supaya dia dapat memberi buah. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Terus kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, bahwa yang kita mau hanya mau menyenangkan Tuhan. Yang kita mau yaitu memuliakan Tuhan, menyungkakan hati Tuhan, untuk supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Karena di dalam doa, di dalam pujian tadi juga dikatakan, Yesus, dia menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Pergumulan doa kita banyak, kesukaran, kesulitan kita banyak. Banyak hal-hal yang viral yang mungkin mengkhawatirkan orang-orang yang kurang percaya, yang kurang pengetahuan akan firman. Sebagai hamba-hamba Tuhan menjadi tugas PR kita untuk terus kita berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi umat-umat Tuhan, bagi anak-anak yang kita layani, agar supaya mereka tetap mempunyai iman kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, lari terus kepada Tuhan, mencari Tuhan. Mungkin kita ada di dalam keadaan jalan yang berlobang, berbukit, tetapi kita hadirkan Tuhan Yesus. Dia akan datang meratakan dan meluruskan jalan yang kita tempuh, memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat janji Tuhan itu luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan. Kita melayani Allah yang hidup, Allah yang memberikan kita kekuatan, yang senantiasa menjawab doa-doa setiap orang-orang yang percaya. Hal-hal yang membuat kita khawatir, terutama saya sebagai pribadi saat-saat ini, ketika saya divonis dokter, saya ada batu ginjal sudah 1,8 cm. Saya takut, khawatir, karena bertahun-tahun saya dikatakan, setiap kali saya datang, kata dok, saya ini sakit asam lambung. Kurang lebih 3 tahun saya minum obat asam lambung itu dan tidak ada perubahan. Setiap kali saya minum obat asam lambung itu tidak membuat saya sembuh. Saya sudah mengatur makan, pola hidup, berdoa kepada Tuhan. Dan sampai pada akhirnya saya divonis bahwa saya ada batu ginjal. Makanan-makanan pada waktu saya asam lambung itu dilarang. Malah saya disuruh makan itu ketika saya divonis ada batu ginjal. Dan benar, ternyata itu bukan karena saya asam lambung. Yang makan kol, yang makan sawi, saya makan itu bisa. Dan saya tidak muntah-muntah, saya tidak asam lambung. Ada rasa khawatir dan ketakutan. Ada saat dokter katakan di rumah sakit Elizabeth, kalau ibu datang tahun-tahun kemarin, ini setelah saya habis dari dokter spesialis dalam, 3 bulan dia rujuk saya ke urologi. Kata dokter urologi, kalau ibu datang tahun-tahun kemarin, saya bisa tangani ibu. Tapi ini sudah terlalu besar, ini sudah membengkak. Langsung kata dokter, kalau ibu nanti tinggal punya 1 ginjal, setiap 3 bulan nanti ibu langsung harus kontrol, dan 6 bulan harus, saya sudah tidak begitu ingat ya, kontrol batu ginjal dan kesehatan ginjal dalam jangka 3 bulan dan 6 bulan, dan itu seumur hidup. Jadi ketika saya dengar kata-kata ini dari dokter, saya hanya diam. Dalam hati saya berdoa, Tuhan pemilik kehidupan ini, saya percaya Tuhan pasti tolong. Dia katakan, tapi ibu saya tidak mau tangani, saya rujuk. Dia rujuk saya ke Primaya. Saya datang dan dokter di Primaya katakan, ibu harus saya operasi. Saya kaget. Saya bilang, tidak ada terapi lain. Oh tidak. Dia katakan bahwa di Primaya ini tidak, alatnya rusak. Jadi saya dikirim ke rumah sakit Polri. Di sana saudara langsung saya ditetapkan hari Selasa ibu dioperasi.
Saudara, saya pulang, saya berdoa. Saya sudah ikuti semua rangkaian pemeriksaan, tetapi hari Selasanya itu saya tidak datang. Saya suruh datang suami untuk mengambil hasilnya. Hingga saat ini saya tetap terus berdoa, minta keberanian. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus saya jalani. Dan saya percaya mujizat Tuhan itu ada. Terus saya berdoa, tetapi saya juga akan kontrol. Sudah kurang lebih 3 minggu ya saya belum datang. Tapi saya mengalami Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan. Saya melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya terus beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah kekuatan. Walaupun saya tidak mengalami lagi rasa sakit itu. Tetapi bolak-balik saya harus ke kamar mandi. Kencing sedikit-sedikit. Saya tetap berdoa. Saya minum banyak terus. Walaupun disuruh minum 2,5 liter ya. Bahkan saya lebih. Tapi saya percaya saya memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Oleh bilur-bilur Yesus akan mengalami kesembuhan. Akan melihat janji Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah hidup dan berkuasa. Dan saya percaya firman Allah katakan, jangan takut. Jangan pelihara rasa takut itu. Saya mendapatkan firman Tuhan pada saat perjamuan awal bulan. Dikatakan di dalam Matius 14:47b. Itu ayat yang saya terima, yang saya dapat. Waktu makan roti, di roti itu ada ayat. Dikatakan, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Menguatkan dan memotivasi saya. Tuhan memberikan ketenangan. Melayani Tuhan ketika kita di dalam proses Tuhan. Terus berserah kepada Tuhan. Tambahkan keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan. Dikatakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Allah kita itu sumber kekuatan luar biasa. Dia akan mengadakan hal-hal yang ajaib. Di dalam kehidupan kita, kita tetap selalu respon kepada Tuhan dengan sikap kita sebagai orang percaya, mensyukuri di dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal, karena semata-mata kita ada hingga saat ini. Kita sudah melewati masa di mana ada banyak yang mengalami sakit, tetapi kita boleh ada hingga saat ini. Dan ketika juga saya divonis bahwa saya ada sakit batu ginjal, saya percaya juga Tuhan memampukan dan Tuhan ada beserta. Demikian juga halnya saudara-saudara yang ada, kalaupun saat-saat ini kita mengalami sakit, Yesus oleh kuasa bilur-bilur, dia akan memberikan kita kesembuhan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Kepastian yang kita peroleh di dalam kesesakan, kita tahu Tuhan ada beserta kita.